Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini di Gucil Channel. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal. Ayo kita berlatih 7.1 halaman 117 sampai dengan 120, yaitu buku matematika kelas 7 SMP tentang bab 7 yaitu garis dan sudut. Yang kita akan bahas ini adalah nomor 1 sampai dengan nomor 7. Sekarang kita mulai dengan soal nomor 1. Bagaimanakah keberadaan titik dengan garis, titik dengan bidang, dan garis dengan bidang? Jelaskan. Pertama, keberadaan titik dengan garis. Jadi, sebuah garis, itu titik terletak kalau bukan di luar, dia berada di dalam garis. Nah, seperti ini hubungannya. Kalau bukan berada pada garis, dia berada di luar ini titik. Kemudian berikutnya, keberadaan titik dengan bidang. Jadi misalnya ini bidang, persegi panjang. Nah, ini hubungannya, kalau bukan berada pada bidang itu sendiri, ini titik, bisa berada di luar bidang. Nah, seperti ini. Berikutnya, garis seluruhnya terletak pada bidang atau berhimpitan. Nah, jadi, kalau ada hubungannya bidang dengan garis, kalau tidak berada dalam bidang itu sendiri, maka garis itu berada di luar daripada bidang. Jadi bidang itu misalnya persegi panjang, persegi, dan lain-lain. Nomor 2, sebuah garis dan bidang tidak terletak pada bidang yang sama. Nah, jadi ini misalnya ini ada garis dan bidang tidak berada pada bidang yang sama, maka irisan keduanya menghasilkan himpunan kosong. Jadi ini tidak ketemu ini antara bidang ini, bidang persegi panjang dengan garis ini. Maka di sini jawabannya adalah himpunan kosong, tidak akan ketemu. Terdapat dua bidang saling berpotongan dan tidak berimpitan, maka perpotongannya berbentuk. Nah, jadi ini contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari dinding dengan lantai. Itu dinding tegak begini, sementara lantainya mendatar begini. Maka ketemunya ini akan membentuk garis. Tempat bertemunya bidang ini, anggaplah ini dinding, ini dengan lantai, maka berbentuk garis. Maka ini jawabannya adalah B. Jadi jika dua bidang saling berpotongan dan tidak berimpitan, maka perpotongannya berbentuk garis. Nah, seperti ini contohnya. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Gambar A. Diketahui gambar A adalah garis AB. Jelaskan apakah titik C terletak pada garis AB. Nah, ini jelas. Ini C, ini di tengah, ini berada pada garis AB. Jadi iya, karena titik C merupakan bagian dari titik garis AB. Berikutnya, diketahui gambar B ini adalah segmen garis PQ. Ini PQ. Jelaskan apakah titik R terletak pada segmen garis PQ. Nah, ini R. Ini tentunya R ini tidak pada segmen garis PQ karena dia berada di luar dari garis. Nah, inilah jawabannya. Titik R tidak terletak pada garis AB PQ karena R tidak berada di bagian garis PQ. Sedangkan titik S terletak pada garis PQ karena tidak merupakan bagian dari gambar Q. Nah, inilah jawaban B. Begitu juga ini C. Diketahui gambarnya ini C adalah sinar garis KL. Nah, jadi ini jawabannya. Titik M tidak terletak pada sinar garis KL karena titik R tidak berada di bagian sinar garis KL. Sedangkan titik N dan O terletak pada sinar garis KL.
Karena kedua titik tersebut merupakan bagian dari sinar garis KL. Khusus untuk titik P tetap dikatakan terletak pada sinar garis KL. KL merupakan sinar garis yang artinya sinar garis KL masih berlanjut sampai tak terhingga. Jadi inilah alternatif jawaban untuk nomor 4. Nomor 5, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Apakah boleh kita mengatakan garis adalah kumpulan titik-titik? Jawabannya bisa atau benar, karena garis adalah sekumpulan titik-titik yang berderet. B, bidang adalah kumpulan titik-titik. Ini tidak benar atau salah, karena bidang itu adalah himpunan dari garis-garis atau kumpulan garis. C, bidang adalah kumpulan garis-garis. Ini baru benar. Bidang adalah himpunan dari garis-garis. Kemudian D, ruang adalah kumpulan garis-garis. Jadi D ini tidak benar, karena ruang adalah sekumpulan titik-titik yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang terus mengembang tidak terbatas. Nomor 7, pernyataan yang salah dari pendapat berikut adalah ini A, dua garis sejajar tidak mempunyai titik potong. Betul, ada dua garis sejajar begini tentu tidak akan berpotongan. Berikutnya garis L sejajar bidang A apabila garis-garis yang terletak pada bidang A tidak berpotongan dengan garis L. Ini juga pernyataannya adalah benar. Kemudian C, garis L tegak lurus bidang apabila garis L tegak lurus garis-garis yang terletak pada bidang A. Jadi ini pernyataan salah, karena garis L tegak lurus bidang A apabila garis L tegak lurus dengan garis-garis yang terletak pada bidang A. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Banyaknya ruas garis yang berbeda dari gambar di atas adalah pertama garis AB, kemudian boleh juga BC, boleh AC. Jadi ada banyaknya 3 ruas garis. Ini adalah jawabannya A. Demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.